Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Umar bin Khattab. Hamdan wa syukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Salawat bertangkaikan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam penerapan nilai-nilai agama Islam, kita sering mengabaikan ajaran atau aturan syariat Islam. Terutama pada saat kita sedang berpergian, berwisata, berlibur di sebuah hotel. Dalam memilih sebuah hotel, kita sebagai umat muslim kadang tak terlalu memikirkan hotel mana yang harus kita singgahi, apakah hotel itu sesuai dengan aturan Islam. Maka dari itu pentingnya kita memilih hotel yang bersyariat Islam. Nah, sebelum itu, hotel syariat Islam menggunakan jasa syariah. Apa itu jasa syariah? Jasa syariah mencakup semua aktivitas yang keluarnya bukanlah produk atau konsumsi fisik, melainkan berupa pelayanan yang memiliki nilai tambah dalam bentuk kenyamanan, hiburan, kecepatan, pendidikan, dan kesehatan yang secara prinsip tidak berwujud fisik bagi konsumennya dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Pada penerapan sewa jasa syariah hotel menggunakan akad transaksi. Dalam fikih muamalah dinamakan dengan ijarah, yang didefinisikan sebagai sewa atau upah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertaniannya. Maka Rasulullah melarang kami untuk melakukan hal tersebut dan memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan emas dan perak. Dalam hadis ini, Rasulullah memerintahkan kita untuk membayar jasa dengan satuan ukur yang disepakati. Begitu juga dalam menyewa kamar hotel dengan segala fasilitas yang termasuk di dalamnya. Pembayaran dilakukan dengan uang. Dalam ijarah terdapat rukun dan syarat. Rukun dan syarat ijarah yang pertama ada pihak yang berakad atau al-aqidam. Pemilik barang atau penyewa jasa disebut mu'jir. Penyewa atau penerima jasa disebut mustajir. Objek ijarah al-mu'ajir. Ujrah, harga sewa atau upah. Yang keempat yaitu ada sighah, ijab dan kabul. Perbedaan antara hotel konvensional dan hotel syariah dari prinsip pengelolaan, pelayanan dan fasilitas, kebijakan tamu, kebijakan pakaian, hiburan, keuangan, serta kebijakan ruang publik. Biasanya, hotel konvensional tidak terikat oleh suatu agama manapun. Tetapi, untuk hotel syariah itu biasanya akan terikat oleh aturan agama Islam dan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Seberapa penting sih hotel syariat bagi umat muslim? Nah, hotel syariat memiliki peran penting dan kegunaan yang signifikan, terutama bagi kita umat muslim dan masyarakat umum yang mengutamakan etika, kenyamanan spiritual, serta keberlanjutan. Alasan mengapa hotel syariah penting dan berguna bagi kita. Yang pertama, memenuhi kebutuhan umat muslim. Yang kedua, mendorong praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Yang ketiga, menawarkan lingkungan yang islami. Yang keempat, mendukung pariwisata halal. Dan yang kelima, kontribusi sosial dan budaya. Hotel syariah menawarkan sejumlah keuntungan bagi pemilik maupun bagi tamunya. Keuntungan bagi pemilik atau pengelola. Yang pertama, pasar yang spesifik dan tumbuh. Yang kedua, diferensi dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, reputasi dan kepercayaan. Yang keempat, potensi kemitraan dengan industri halal. Keuntungan bagi tamu.
Yang pertama, ketenangan dan kenyamanan spiritual. Yang kedua, kepuasan terhadap nilai-nilai Islami. Yang ketiga, lingkungan yang aman dan Islami. Yang keempat, pelayanan yang lebih keluarga. Keuntungan sosial dan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pariwisata halal, mendorong politik bisnis yang etis. Secara keturunan, hotel syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual tamu muslim, tapi juga memberikan keuntungan kompetitif bagi pengunjung pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang etis dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah quote. Ketika kamu berbuat kebaikan, maka perhatikanlah apakah kebaikan itu diperoleh dengan cara yang halal atau tidak. Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.